Karena dengan kejadian ini kita harus benar-benar teliti. Jika kita ingin memberikan donasi kepada lembaga apapun, kita harus perlu cek and recheck kemana donasi ini disalurkan. Kita lihat bagaimana para pemimpinnya. Saya ingin memberikan saran kepada Anda semuanya, jika kita ingin membantu, ya, membantu secara sosial, membantu kemanusiaan, kita bantu saja itu guru-guru ngaji yang ada di kampung. Coba aja lihat, di satu kampung, kita lihat guru ngajinya. Apakah dia hidupnya itu pas-pasan, bahkan penuh dengan kekurangan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Batas Radikal yang saya hormati, saya banggakan. Batas Radikal, bahas tuntas, ramah, terdidik, dan berakal. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyinggung satu permasalahan yang sedang viral, ACT, Aksi Cepat Tanggap. Salah satu lembaga filantropi yang sedang heboh diperbincangkan di Indonesia khususnya. Karena lembaga ini ya sudah tersebar di media sosial, sudah melakukan penggelapan dana. Dana-dana yang sudah dikumpulkan dari berbagai macam acara, berbagai macam musibah, berbagai macam sodoran-sodoran proposal, baik ditujukan kepada individual masyarakat Indonesia atau ditunjukkan kepada lembaga-lembaga pendidikan, lembaga-lembaga usaha, atau PT-PT yang lainnya. Kini sekarang sedang mengalami kasus yang tidak enak sekali, karena terungkap sudah semuanya. Salah satu petinggi yang ada di ACT mendapatkan upah yang sangat fantastis, seharga Mitsubishi Expander, atau kalau di Toyota itu seharga dengan Toyota Veloz yang baru. Yaitu salah satu petingginya mendapatkan upah 250 juta. Itu baru upahnya saja. Konon dalam setahun dia mendapatkan 18 kali gaji. Bayangkan saja 250 juta dikali 18 ya, bukan 12 lagi. Belum lagi ada bonus-bonus yang lainnya. Jadi semakin banyak bencana, semakin banyak musibah, justru itu membawa berkah untuk para petinggi-petinggi yang ada di ACT. Oke. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bahwa hal apapun, apalagi ini terkait dengan nama lembaga yang dibangun atas dasar visi kemanusiaan ataupun ini menyangkut visi keagamaan, tentu sudah menjadi antusias masyarakat seluruh Indonesia. Maksudnya apa? Kalau kita ingin membangun suatu usaha, membangun suatu bisnis, kalau kita iming-imingi dengan tagline atau kita iming-imingi dengan urusan keagamaan, saya yakin ini akan berkembang pesat. Saya yakin ini berkembang sangat drastis. Apalagi lembaga filantropi ACT ini dibangun atas dasar visi kemanusiaan, di mana ada musibah, tim-tim dari para relawan ACT di situ terjun untuk memberikan bantuan, untuk memberikan donasi-donasi yang sudah terkumpul. Itu dibangun atas dasar kemanusiaan. Seluruh masyarakat Indonesia saya yakin mendukung apapun itu lembaganya, akan tetapi dibangun atas dasar keagamaan ataupun dasar kemanusiaan. Buktinya apa? Dalam 1 tahun itu sudah mencapai uang yang sangat banyak sekali. Sangat banyak. Tidak kira-kira. Gaji petingginya aja itu mengalahkan direktur dari BUMN-BUMN besar yang ada di Indonesia seperti Pertamina, nggak nyampe 250 juta. Tetapi petinggi dari ACT itu mencapai 250 juta. Sangat fantastis. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bahwa
organisasi apapun, lagi-lagi yang dibangun dengan dasar keagamaan atau dasar kemanusiaan, saya yakin akan berkembang pesat. Seolah-olah lembaga ini menjual agama, menjual visi kemanusiaan untuk memperoleh keuntungan. Saya sudah mencatat beberapa poin bagaimana ini sudah terjadi ya. Hal-hal yang sudah terjadi di kita itu apapun urusannya dibangun dengan cara menjual agama. Yang pertama adalah contoh mengambil keuntungan dari lembaga filantropi, dipaksa untuk sedekah, kemudian dijadikan alasan untuk membantu umat. Ya ini yang sekarang ACT ini. Bahkan apapun lembaga filantropi apapun ya, saya tidak menyebut nama selain ACT, kita justru harus perlu hati-hati, justru harus perlu mewanti-wanti. Ini benar-benar dialokasikan kepada yang bersangkutan, kepada para korban, atau justru ditilep untuk urusan pribadi. Karena dengan kejadian ini kita harus benar-benar teliti. Jika kita ingin memberikan donasi kepada lembaga apapun, kita harus perlu cek and recheck kemana donasi ini disalurkan. Kita lihat bagaimana para pemimpinnya, apakah dia mengalami kehidupan yang secara drastis tiba-tiba menjadi orang kaya atau tidak. Itu yang pertama. Jadi lembaga filantropi yang dibangun atas dasar membantu kemanusiaan, disuruhnya orang-orang untuk bersedekah, akan tetapi petinggi-petingginya mengambil keuntungan dari situ. Saya kira untuk gaji ya silakan saja, sah-sah saja, tapi tidak sebesar itu juga kali ya. Ya gaji secukupnya lah. Apalagi itu info-infonya rumahnya sampai 3. Kalau rumahnya sudah sampai 3 berarti istrinya pun sudah 3. Oke, itu yang pertama. Jadi lembaga yang dibangun atas dasar kemanusiaan, akan tetapi dia punya tujuan untuk kepentingan secara individu. Yang kedua adalah ada misalkan seseorang atau ini pemuka agama, ustadz lah, yang dia selalu menggembor-gemborkan sedekah. Seolah-olah dia menuntut orang, memaksa orang untuk bersedekah, akan tetapi sedekah itu disalurkan kepadanya atau disalurkan melalui dia. Saya yakin hal-hal seperti ini juga tidak jauh dari menjual agamanya hanya untuk kepentingan pribadi. Ini sangat berbahaya sekali. Dan yang ketiga, ada lagi, kita sering sekali dimintai bantuan untuk anak yatim ya. Banyak kita temukan yayasan-yayasan anak yatim atau yayasan panti jompo yang bagaimana dia dibangun atas dasar kemanusiaan. Bagus sekali misinya, sesuai dengan perintah-perintah ajaran agama, tapi tidak menutup kemungkinan ya, ini tidak menutup kemungkinan itu diambil keuntungannya untuk kebutuhan pribadi. Lagi-lagi kita harus cek and recheck. Jika ada yayasan mengatasnamakan bantuan untuk anak yatim, bantuan untuk panti jompo, untuk kebutuhan sosial, kita harus cek and recheck apakah ini benar disalurkan untuk yang bersangkutan atau tidak. Karena banyak sekali kita temukan ya, keliling-keliling sampai masuk-masuk ke rumah-rumah warga, keliling di perkampungan dengan membawa proposal yang bertuliskan bantuan untuk anak-anak yatim dan duafa. Tetapi kita tidak tahu apakah itu benar-benar dialokasikan ke mereka atau tidak. Itu jenis jual agama yang ketiga. Yang keempat adalah beberapa bulan ini ramai menjual agama dengan cara menjual nama ruh ya, atau orang disuruh bayar jika ingin menjadi wali. Saya tidak menuduh siapapun, saya tidak menyebut siapapun, akan tetapi kemungkinan hal seperti ini bisa terjadi. Seolah-olah orang ingin menjadi wali tapi melalui bimbingan dia, dipungut biaya dengan paket-paket tertentu. Ini ada seperti ini, kita tidak menutup kemungkinan. Jadi apapun urusannya kita harus perlu cek and recheck, perlu hati-hati, perlu waspada untuk keberlangsungan hidup kita sesama. Saya ingin memberikan saran kepada Anda semuanya, jika kita ingin membantu ya, membantu secara sosial, membantu kemanusiaan, kita
Bantu saja itu guru-guru ngaji yang ada di kampung. Coba aja lihat, di satu kampung kita lihat guru ngajinya. Apakah dia atau justru malah dia hidup mewah? Saya yakin di kampung-kampung itu guru-guru ngaji itu hidupnya pas-pasan. Bahkan rumahnya pun rumah terbuat dari kayu, tapi dia begitu ikhlas mengajarkan ilmu agama, mengajarkan Al-Quran. Hal-hal seperti itu yang harus kita perhatikan. Dan jika ingin memberikan bantuan untuk kemanusiaan, lagi-lagi kita harus cek and recheck apakah lembaga tersebut betul-betul disalurkan ataupun tidak. Karena miris sekali saya melihatnya, sedih sekali, lembaga filantropi yang sudah namanya dikenal bahkan di kelas internasional, akan tetapi ternyata para petingginya melakukan seperti itu. Dan banyak sekali katanya yang harusnya dana itu dialokasikan untuk memelihara hewan 22.000, namun nyatanya itu ada 12-an ribu. Silahkan datanya bisa dicek sendiri. Dan ini juga tentu sedang ramai diperbincangkan. Tentunya saya salut kepada Tempo yang sudah mengungkap semuanya tentang kebenaran yang sudah muncul di dunia nyata sekarang ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.